Jenny Prastiawati. Saya berasal dari Temanggung, Jawa Tengah. Saya mengajar di MI Tarbiyatus Sedian Kebumen Pengsurat Temanggung. Saya di sini sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan di LPPK Universitas Negeri Malang tahun 2022. Hari ini tanggal 13 Desember 2022 saya akan melaksanakan PPL sebagai syarat ujian kinerja. Saya melakukan PPL ini di MTS Darul Aman Pengsurat Temanggung. Demikian perkenalan dari saya. Mohon Bapak Ibu dosen bisa memberikan saran dan kritikan atas video PPL yang saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya, hari ini kita akan belajar IPS. Nah, sebelum belajar, mari kita berdoa dulu supaya nanti dalam pelajaran ini diberikan kelancaran. Ya, siapa yang mau memimpin doa hari ini? Terima kasih untuk memimpin doanya. Kemudian sebelum masuk materi pelajaran, Ibu mau absen dulu. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada? Tidak ada ya? Terima kasih. Alhamdulillah hari ini sudah masuk semua ya. Terima kasih. Hari ini semoga kita bisa mengikuti pelajaran dengan lancar, dengan baik. Untuk kali ini guru akan melanjutkan materi IPS ya. Materi IPS hari ini yaitu tentang mobilitas sosial. Nah, sebelumnya guru mau tanya, materi sebelum mobilitas apa? Kemarin apa? Belajar tentang apa? Interaksi sosial? Apa kemarin? Ya, interaksi sosial ya. Iya, kita akan belajar tentang interaksi sosial. Dan interaksi sosial dengan mobilitas itu memang saling berkaitan. Nah, kaitannya apa? Setelah kita berinteraksi, kita akan mengalami perubahan. Gitu dan iya, kita akan mengalami perubahan. Baik itu perubahan perilaku ataupun perubahan posisi seseorang. Nah, sebelumnya guru mau tanya, apakah kalian tahu yang namanya mobilitas sosial? Ada yang pernah dengar kata-kata mobilitas sosial? Ada ya? Belum ada? Belum ada? Nanti kita bahas bersama-sama ya. Kita bahas lebih lanjut apa itu mobilitas sosial. Dan sebelum kita mulai pelajaran hari ini, supaya kalian tahu apa yang akan dilakukan dalam materi mobilitas ini dan apa tujuannya ya dari mempelajari mobilitas. Mari kita lihat dulu kompetensi dasar dari indikator pencapaian untuk IPS kita akan menganalisa pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial dan budaya serta pengembangan kehidupan bangsa. Nah, indikator pencapaiannya yang harus kalian capai. Yuk kita baca bersama-sama ya. Nanti kamu harus mencapai apa saja. Yuk kita baca bersama-sama indikator pencapaiannya. Yang nomor satu apa? Mendeskripsikan pengertian mobilitas sosial. Nomor dua? Menganalisa struktur mobilitas sosial dalam kehidupan masyarakat
menjelaskan bentuk-bentuk mobilitas sosial yang terjadi di masyarakat, mendiagnosiskan proses mobilitas sosial vertikal dan horizontal dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Mempresentasikan hasil diskusi tentang diagnosis mobilitas sosial dan contohnya dalam kehidupan masyarakat sehari-hari melalui PPDR. Jadi nanti kalian diharapkan dalam pembelajaran hari ini mencapai IPK seperti ini. Okay? Kemudian apapun apa tujuan dari pembelajarannya, mari kita lihat. Nah, ini tujuan pembelajaran. Ya, tujuan yang pertama apa? Melalui tampilan video pendek, peserta didik dapat mendeskripsikan pengertian mobilitas sosial dan contohnya dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dengan benar. Melalui model pembelajaran PBL, peserta didik dapat menganalisa contoh mobilitas sosial dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dengan tepat. Melalui model pembelajaran PBL, peserta didik dapat menjelaskan bentuk-bentuk mobilitas sosial yang terjadi di masyarakat dengan benar. Melalui model pembelajaran PBL, peserta didik dapat mendiagnosiskan proses mobilitas sosial vertikal dan horizontal dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dengan tepat. Mempresentasikan diskusi tentang diagnosis mobilitas sosial dan contohnya dalam kehidupan masyarakat sehari-hari melalui PBL. Jelas ya dengan tujuannya ya. Nah, jadi nanti ada tes individu dan ada penilaian secara detail karena di situ di tujuan apa kita akan berdiskusi dan mempresentasikan hasil diskusi. Nah, kemudian supaya kamu termotivasi apa yang ingin kamu lihat atau kamu cari manfaatnya setelah kita belajar mobilitas sosial. Mobilitas sosial itu kita pelajari sangat penting bagi kita ya. Manfaatnya sangat banyak sekali. Karena memang yang namanya manusia itu akan selalu mengalami perubahan, apalagi dalam posisi seperti apa? Ya, kadang-kadang manusia itu di atas, kadang-kadang manusia itu di bawah. Nanti kita akan bahas itu karena manfaatnya sangat banyak sekali. Nah, untuk penilaian tadi sudah disampaikan untuk kelompok dan di sebelumnya guru mau mengadakan pre-test. Tugasnya guru pengen tahu kamu sudah mengenal yang namanya mobilitas sosial atau belum. Ini pre-testnya nanti diberi nama ya. Ya, diberi nama. Tinggal menyetak saja yang kira-kira kamu paham dan yang tidak paham tidak usah diisi. Bisa guru melihat sekarang ya? Siapkan alat tulisnya. Jangan lupa diberi nama ya. Ya, sebelum pre-test mari kita ice breaking dulu. Ice breaking dulu ya supaya bisa menambah
jenis pekerjaan. Misalnya ini polisi, kami buat polisi, guru, kemudian apa? Dokter, kemudian direktur, direktur, ada polisi, guru, dokter, pedagang. Yang polisi jadi satu, yang guru jadi satu, dokter jadi satu. Berarti lima kelompok ya sepertinya ya. Kalau tidak masuk dua kan? Ya, lima kelompok. Polisi. Jadi jangan tidur ya. Nah, kemudian nanti setelah itu guru nanti minta kalian mencatat pertanyaan yang ingin disampaikan. Ya, mencatat pertanyaan yang tadi sudah apa nanti kaitannya dengan itu. Kemudian nanti guru terangkan dan kalian akan menjawab bersama-sama. Siap untuk melihat videonya? Siap. Ini di sudah kok. Sudah. Nggak tahu. Saya Joko Widodo. Ini adalah kisah masa muda saya sewaktu memulai perjalanan hidup. Ini saya waktu kecil. Saya berasal dari kota Solo, Jawa Tengah. Saya anak sulung dari 4 bersaudara. 3 adik saya semuanya. Betul ya. Itu tadi cerita tentang siapa? Jokowi. Jokowi itu siapa? Presiden. Kira-kira setelah melihat tayangan itu kira-kira ada sudah ada apa gambaran apa itu mobilitas sosial? Sudah ada gambaran belum? Sudah ada gambaran belum? Sudah ada belum? Sudah ada belum tadi mobilitas sosial? Ya kalau belum pengertian mobilitas sosial. Bisa baca semua ya, jelas ya belakang ya? Jelas? Masuk atau masih lihat film tadi? Jelas ya? Ya, mobilitas sosial apa itu mobilitas sosial? Ini ada beberapa pengertian mobilitas sosial dari beberapa ahli. Ya, yang pertama menurut Bapak Paul Beberton. Mobilitas sosial adalah sesuatu gerakan perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial lain atau gerakan pindah dari strata satu ke strata yang lain. Yang nomor 2 ada yang bisa membacakan tunjuk jari? Ya, tunjuk jari. Tunjuk jari siapa? Ya. Ayo, yang nomor 2 dibaca dengan ya, monggo baca dengan keras, pintar ya. Mobilitas sosial adalah suatu gerakan dalam struktur sosial, yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. Struktur sosial mencakup sifat hubungan antara individu dalam kelompok dan hubungan antara
Yang nomor 29 ya untuk menekankan pada hubungan antar individu dengan kelompok. Yang nomor 3 siapa yang bisa baca? Yang mau baca bisa baca. Bentar ya, bentar ya. Mobilitas sosial menunjukkan pada gerakan dari orang perorangan kelompok-kelompok di antara kebutuhan sosial. Ya. Ini Anthony Giddens juga menekankan pada gerakan perorangan atau kelompok dalam kebutuhan sosial. Yang nomor 4 siapa yang bisa? Ya. Orang tersebut mobilitas sosial merupakan tindakan berpindah dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya. Jadi intinya mobilitas sosial perpindahan pintar sekali perpindahan. Mobil, kamu lihat dengan apa? Ingat mobil? Mobil itu alat itu apa? Pindah. Iya. Mobil itu alat pindah. Nah, mobilitas itu adalah perpindahan siapa? Pindah seseorang. Bisa karena stratanya yang pindah, bisa karena tingkat ekonominya dan sebagainya. Ini namanya mobilitas sosial. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Ada yang ditanyakan? Boleh bertanya. Lanjut ya. Nah, ini secara umum mobilitas sosial itu adalah perpindahan atau pergerakan sosial atas sekelompok baik itu menjadi naik atau turun ataupun sederajat. Jadi perpindahan kita itu bisa naik, bisa juga turun atau hanya sederajat pindah gon. Oke. Nah, kalau kita sudah tahu tentang pengertian mobilitas, kita akan lihat bentuk-bentuk mobilitas. Nah, nih bentuk-bentuk mobilitas sosial. Ada yang pertama mobilitas sosial vertikal, yang kedua mobilitas sosial horizontal, yang ketiga mobilitas sosial antar generasi dan intragenerasi, dan keempat ada mobilitas sosial geografis. Yang pertama dulu ada mobilitas vertikal, itu dibagi menjadi dua. Kadang mobilitas ada yang naik dan ada yang turun. Mobilitas yang naik namanya climbing, yang bawah namanya sinking. Kemudian yang kedua mobilitas horizontal adalah perpindahan satu sosial seorang ke kelompok orang dalam lapisan sosial yang sama dan sederajat. Pindahannya pindah tempat atau pindah negara ya bisa. Yang paling kecil, lembaga yang paling kecil apa? Lembaga yang paling kecil keluarga, ya kan? Keluarga. Kemudian ada mobilitas sosial geografis. Ini juga hanya perpindahan tempat, ya. Terjadi perpindahan individu atau kelompok dari satu daerah ke daerah lain. Dan yang ditanyakan nanti silakan kalian boleh mencatat pertanyaan yang ingin disampaikan per kelompok nanti boleh, oke? Yuk silakan boleh mencatat. Beri waktu 5 menit. Cukup ya? Cukup ya? Iya, silakan. Ini gambar
kelompoknya. Oke. Sudah selesai pertanyaannya? Kelompoknya guru panggil sesuai namanya tadi ya. Polisi, guru, oke. Oke. Siapa yang mau menyampaikan dulu pertanyaan boleh tunjuk jari. Ya, siapa? Kalau ada ya, tunjuk jari. Ya, dari kelompok mana dulu? Pedagang. Boleh ya, silakan. Mobilitas vertikal turun. Apa? Contoh? Mobilitas vertikal turun. Contoh mobilitas vertikal turun. Kelompok lain ada yang bisa memberikan jawaban terlebih dahulu? Ya. Ayo, siapa yang bisa menjawab tadi yang tanya apa mobilitas vertikal turun ya, Mbak? Iya. Siapa ayo? Mobilitas vertikal turun. Silakan tunjuk jari kelompoknya yuk. Kelompok siapa? Saya dulu dari kelompok mana? Yuk silakan. Ya, silakan. Contoh mobilitas vertikal turun. Dari kaya turun ke miskin, betul. Boleh. Sependapat dengan Mbak siapa? Ada yang sependapat? Sependapat ya. Dari kaya menjadi turun. Secara ekonominya dia mobilitasnya tuh turun. Nah, betul sekali, pintar. Ada kelompok lain yang mau memberikan pertanyaan, tunjuk jari. Ya, kelompok lain. Ini kepelatihannya, ya artinya mungkin dia dari keluarga miskin tadi ya seperti ada cerita dari Pak Jokowi itu tadi dari keluarga biasa merangkak dari sedikit ya, kemudian dari pengusaha sampai sekarang jadi apa? Presiden, betul. Ada yang mau tanya lagi silakan ya. Pintar ya. Horizontal. Siapa tadi yang bisa memberikan horizontal? Nih. Siapa ya? Kelompok mana? Ya, yang belum? Siapa? Horizontal. Geografi. Ada lagi yang beri pertanyaan lagi? Ya, silakan. Coba ada yang tanya apakah mobilitas sosial itu selalu dialami setiap orang? Iya. Hah? Iya, siapa dia? Iya, alasannya apa coba? Iya, coba kamu mobilitas ya kan? Iya, karena setiap manusia, setiap orang itu selalu mengalami yang namanya perubahan. Sampai di sini kayaknya sudah mulai menemukan tahu apa mobilitas sosial ya? Iya. Dan betul ya? Apa ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, kita lanjutkan kegiatan kelompok selanjutnya yaitu adalah kamu harus menganalisa apa Bu? Ibu nanti mau berikan sebuah contoh kasus. Silahkan kalian baca ya contohnya. Kemudian kalian isi. Yang pertama judul kasusnya apa? Kemudian kalian analisa bentuk mobilitas, kira-kira bentuk mobilitas apa yang ada dalam cerita ini. Kamu isi di sini ya. Kemudian yang ketiga, ketika mengalami mobilitas adakah masalah yang ditemui oleh orang tersebut? Ketika perpindahan itu masih ada masalah nggak? Iya, selalu ada masalah. Kemudian yang kolom keempat, kamu cari solusi masalah dari apa namanya? Ya, dampak masalah yang timbul dari mobil. Siap ya? Berapa menit? 10. Oke. Kan kalian terus diskusi. Nama kelompoknya nama kelompok tadi ya? Terus anggotanya ditulis. Waktunya berjalan ya. Terakhir narasi.
Langsung saja kemudian dianalisa apa terjadi masalah apa, kemudian kira-kira solusinya apa. Ya mesti kan terjadi suatu permasalahan tuh. Gimana? Contohnya tempat nggak butuh adaptasi lagi sama tetangga, orang gitu kan apa menimbulkan masalah atau sekarang malah jadi sombong karena udah sukses gitu. Bisa jadi seperti itu enggak? Itu kan masalah. Atau misalnya jadi sama keluarga waktunya nggak cukup karena golek duit terus, masalah nggak itu? Iya. Kira-kira masalahnya yang ditimbulkan terus kamu tak lihat solusi masalahnya apa, kira bisa diselesaikan dengan bagaimana. Ya, 3 menit lagi. Boleh. 3 menit lagi. Ya, kira-kira ada kasus seperti itu, kira-kira misalnya apa? Kira-kira masalahnya apa? Mungkin akan muncul masalah seperti itu. Mungkin kalau udah sukses jadi sombong atau jadi waktunya berkurang dengan keluarga, kan itu juga sebagai suatu masalah. Tidak ada yang salah. Ya, nanti presentasi depan ya. Nanti kelompok yang guru tunjuk boleh presentasi. Ya, silakan dikumpulkan yang sudah selesai. Perhatikan kelompok. Semuanya. Nanti saya malas Pak. Semuanya.
Ya, maju. Kelompok dokter, silakan maju semua. Di sini semua, nggak sendiri. Andre, Bu Dokter. Andre. Ya. Ya, silakan kalian presentasikan. Salam grup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami semua dari kelompok dokter akan mempresentasikan tugas dari yaitu silakan. Yang pertama, judul kasus kisah seorang tukang sapu guguk dan Oh, direktur kita. kisah seorang tukang sapu yang sukses menjadi pengusaha. Menganalisis bentuk mobilitas sosial. Mobilitas vertikal naik. Ya, mobilitas vertikal naik. Selanjutnya, Masalah yang muncul ketika seseorang mengalami mobilitas sosial yaitu sulit mencari pekerjaan dengan bekal ijazah SMA, dengan mencoba berbagai pekerjaan dan sulit beradaptasi dengan lingkungan. ya, lanjut. Solusi apa yang bisa disampaikan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Lalu sekarang bicara penyelesaian alat tujuan. Ya, itu presentasi dari kelompok dokter. Mungkin ada yang bisa ditanyakan dari kelompok lain, biar kelompok dokter bisa menjawab. Nanti ada yang ditanyakan tadi masalahnya apa? Ini apa namanya? Sulit mencari pekerjaan. Sulit mencari pekerjaan. Kemudian solusi masalahnya harus apa tadi? Harus pantang menyerah dan berusaha. Pantang menyerah dan berusaha. Yuk, ada yang mungkin ada yang ditanyakan? Ya, silakan. Tanya. Ayo. Tanya kelompok dokter ditanyakan hasilnya. Mungkin oh iya, saya boleh tanya itu tidak harus tanya tapi bisa pernyataan. Ya, saya setuju dengan kelompok. Boleh. Ya, silakan. Ya, Sakit siapa? 7 jari lah. Ini 7 jari lah. Ya, 7 jari. Mana Mbak? Setuju dengan presentasi. Setuju. Yang mana yang disetujui? Yang bentuk mobilitasnya atau yang apa? Atau yang masalahnya atau solusi bentuk? Ya, bentuk mobilitas kelihatan. Ya, silakan boleh ke tempat kembali. Ya, Bu Guru lanjutkan tadi bahwa dalam kasus itu terjadi apa tadi? Mobilitas apa? Vertikal. Kemudian ketika orang melakukan mobilitas pasti mengalami masalah. Nah, ketika mengalami masalah kita perlu mencari solusi supaya kita dalam melakukan mobilitas yang akan dilakukan adalah refleksi. Refleksi itu kamu bertanya pada diri sendiri dan kita sekarang bertanya dengan kegiatan belajar ini. Apakah yang sudah kalian pelajari? Bentuk-bentuknya, bentuk-bentuknya susah. Terus motivasi ya, motivasi kalian. Boleh. Kemudian apa yang belum kalian pahami? Ada yang belum dipahami? Semua? Oke, bintang semua berarti ya. Apa yang belum kalian tahu berarti diajar ya? Ya, terima kasih untuk pelajaran ini. Nah, sebelum kita akhiri, guru akan melakukan post test.
semuanya hari ini. Jadi Bu Guru simpulkan bahwa mobilitas sosial itu pasti akan terjadi dalam setiap individu. Apalagi individu itu berada dalam suatu masyarakat dengan saling berinteraksi, ya, berinteraksi. Nah, mobilitas itu membuat seseorang kadang di bawah dan kadang di atas. Oleh sebab itu kita sebagai sesama tidak boleh saling mengejek. Oke, benar. Ketika orang yang di bawah kita ejek, ketika kita di atas tidak peduli dengan orang lain, ya, karena yang namanya roda kehidupan pasti berputar. Lucu saja motivasi yang Guru berikan ya untuk mengakhiri pertemuan kali ini, ya. Untuk materi selanjutnya nanti akan belajar tentang saluran mobilitas sosial, faktor penghambat dan dampak mobilitas sosial. Silahkan kalian baca dulu materinya di rumah, ya. Ada buku di rumah, ya, boleh di rumah. Silahkan baca dulu. Kita ketemu lagi hari Jumat. Insya Allah kita ketemu lagi hari Jumat. Sampai di sini dulu. Terima kasih sekali. Kalau ada kurang lebihnya, Guru minta maaf, ya. Kalau ada salahnya, Guru minta maaf. Oke. Bersama-sama ya. Siapa lagi yang mau memimpin lagi? Silakan Mbak Aska. Kembali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi